Yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep dari pandemi. Pandemi berasal dari bahasa Yunani yaitu pan yang berarti semua dan demos yang berarti rakyat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pandemi adalah suatu penyakit yang terjadi secara luas di seluruh dunia. Atau dapat dikatakan pula pandemi adalah masalah yang dialami rakyat secara global. WHO menyebutkan bahwa pandemi tidak memiliki hubungan dengan keparahan suatu penyakit dan jumlah korban. Sementara menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC menyebutkan bahwa pandemi mengacu pada epidemi yang telah menyebar di beberapa negara atau benua yang mempengaruhi sejumlah besar masyarakat. Pandemi dapat dinyatakan saat penyakit baru yang orang-orang tidak memiliki kekebalan akan penyakit itu kemudian menyebar di seluruh dunia di luar dugaan. Terdapat kriteria untuk suatu wabah disebut sebagai pandemi menurut WHO. Yang pertama, terdapat penyakit baru yang muncul pada suatu populasi. Yang kedua, menimbulkan penyakit yang serius pada manusia. Dan yang terakhir, penyebarannya terjadi sangat cepat dan menjangkit manusia dengan cepat. Wabah penyakit yang pernah menjangkiti dunia. Yang pertama adalah wabah pes. Penyebab kemunculan wabah pes atau yang biasa disebut dengan Black Death disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Yersinia pestis. Penyakit ini dibawa oleh kutu yang ada di tikus. Kutu tersebut mengandung bakteri yang menyerang saluran limfatik, peredaran darah, dan organ pernapasan manusia. Untuk jangkauan infeksi dari wabah pes ini, wabah pes pertama telah menginfeksi masyarakat pada Kekaisaran Bizantium dan kota-kota pelabuhan Mediterania sekitar tahun 541 sampai 542. Wabah pes ini disebut dengan wabah Justinian. Wabah pes ini menelan korban sebanyak 30-50 juta jiwa atau jika dipresentasekan sebanyak 10% dari populasi Konstantinopel. Selain itu, terdapat periode kedua dari wabah pes yang terjadi pada tahun 1346 sampai 1353. Wabah ini bermula di Eropa. Istilah Black Death muncul pada periode ini. Korban jiwa yang direnggut sebanyak 25 juta jiwa. Dan parahnya lagi, wabah ini menghancurkan 3 benua sekaligus, yaitu benua Asia, Afrika, dan Eropa. Beberapa dampak yang ditimbulkan dari adanya wabah pes ini, yang pertama merenggut sepertiga populasi manusia di Eropa, yang kedua mengancam keberadaan populasi manusia, yang ketiga matinya perekonomian dunia, yang keempat meningkatnya angka kemiskinan dan juga kelaparan, dan yang terakhir carut-marutnya kondisi sosial. Selanjutnya terdapat langkah-langkah penanganan dari wabah pes ini. Yang pertama, mengawasi dan mengendalikan populasi hewan pengerat di lingkungan sekitar. Yang kedua, hindari tumpukan benda rongsokan, makanan hewan, atau kotoran yang memungkinkan tikus singgah. Yang ketiga, menggunakan sarung tangan jika sedang berhadapan dengan hewan yang telah terinfeksi wabah. Yang keempat, pastikan hewan yang dipelihara menggunakan produk anti serangga ataupun kutu. Yang kelima, cegah hewan untuk tidur di kasur atau sofa ruang tamu agar penyakit pes tidak mudah tersebar. Dan yang keenam, interaksikan pada dokter jika memang wabah pes sedang merebak agar mendapat penanganan awal. Selanjutnya adalah penyakit kolera. Penyebab kemunculan penyakit kolera atau yang biasa disebut Asiatic cholera disebabkan oleh sebuah bakteri yang bernama Vibrio cholerae. Kolera menyerang sistem pencernaan manusia yang menyebabkan penderitanya mengalami diare, perut kram, mual, muntah, hingga dehidrasi. Biasanya penyakit kolera masuk ke tubuh manusia dari air minum yang tercemar. Penderita dapat juga terinfeksi bakteri ini saat memakan ikan ataupun kerang yang tidak diolah dengan benar. Jangkauan infeksi dari penyakit kolera ini pertama kali ditemukan di dekat kota Kolkata, lalu mengalami penyebaran yang sangat cepat di Asia Tenggara ke Timur Tengah, Afrika Timur, dan garis pantai Laut Mediterania. Penyakit ini telah sampai ke India dan meluas hingga ke Tiongkok dan Laut Mediterania. Pada Maret 1820, ditemukan penyakit kolera di Siam. Lalu pada Mei 1820, kolera telah sampai ke Bangkok dan Manila. Pada musim semi di tahun 1821, kolera telah menyebar di Pulau Jawa, Oman, dan juga Tiongkok. Di tahun 1822, kolera ditemukan di Jepang, Teluk Persia, Baghdad, Suriah, dan Transkaukasus.
Lalu pada tahun 1823, pandemi ini telah masuk ke Astrakhan, Zanzibar, dan Mauritius. Hingga kemudian di tahun 1824, penyakit kolera ini pun mereda karena musim dingin sehingga bakteri pun terbunuh oleh suhu dingin. Dampak yang diakibatkan dari adanya penyakit kolera ini adalah yang pertama, mengalami dehidrasi berat akibat diare berkepanjangan. Yang kedua, menelan korban jiwa yang cukup banyak. Dan yang terakhir, menimbulkan perasaan takut untuk mengonsumsi segala makanan ataupun minuman. Adapun langkah-langkah penanganan dari penyakit kolera ini, yang pertama, penderita kolera diberikan cairan untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang melalui infus atau drip. Yang kedua, memberikan antibiotik atau antimikrobial. Yang ketiga, berhati-hati dengan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Yang keempat, meningkatkan hygiene personal. Yang kelima, meningkatkan kebersihan lingkungan. Dan yang terakhir, melakukan imunisasi atau vaksinasi. Lalu ada flu Spanyol, berlangsung dari tahun 1918 hingga tahun 1920. Penyebab kemunculannya, pandemi influenza 1918 atau disebut flu Spanyol disebabkan oleh virus H1N1 influenza A dengan gen yang berasal dari unggas dan bukan pneumonia bakteri. Jangkauan infeksi, pada awal 1918, flu Spanyol pertama kali diidentifikasikan pada personel militer di Kansas, Amerika Utara. Lalu, pada musim semi 1918, flu ini menyebar ke Eropa, yaitu di Madrid, yang pada akhirnya flu ini menyebar ke seluruh dunia melalui jalur-jalur pelayaran dan perdagangan di sepanjang Amerika Utara, Eropa, Asia, Afrika, Brazil, hingga pulau paling terpencil di Pasifik. Dampak flu Spanyol, yang pertama, menginfeksi hampir sepertiga penduduk dunia pada saat itu. Yang kedua, menewaskan jutaan orang di seluruh dunia. Yang ketiga, banyak usaha baik di bidang industri maupun jasa yang mengalami kerugian atau penurunan pendapatan. Yang keempat, memunculkan stereotip dokter Eropa yang cenderung memprioritaskan pasien dari kalangan berada. Dan yang kelima, meningkatkan ketegangan pada masa Perang Dunia I. Penanganan flu Spanyol. Yang pertama, pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker ketika keluar, tetap menjaga kebersihan dan kesehatan, serta membatasi pergerakan atau mobilitas sosial dengan tetap tinggal di rumah. Yang kedua, pemerintah kolonial mengeluarkan protokol resmi atau Influenza Ordonanti pada tahun 1920 yang mengatur hukuman bagi warga yang melanggar protokol. Selanjutnya flu Asia berlangsung pada tahun 1957. Penyebab kemunculannya, virus influenza A H2N2 terdiri dari 3 gen berbeda dari virus H2N2 yang berasal dari virus flu burung A, termasuk gen H2 hemaglutinin dan N2 neuraminidase. Jangkauan infeksi, pada bulan Februari 1957, flu Asia yang merupakan virus influenza tipe A, H2N2, muncul dari Asia Timur. Flu Asia pertama kali dilaporkan di Provinsi Guizhou, sebelah barat daya Cina pada bulan Februari 1957. Virus ini kemudian menyebar dengan cepat ke Timur Tengah, Eropa, dan tiba di kota-kota pesisir Amerika Serikat saat memasuki musim panas 1957. Dampak flu Asia. Yang pertama, flu Asia setidaknya telah menewaskan lebih dari 1 juta jiwa. Yang kedua, berdampak bagi perekonomian. Dow Jones Industrial Average kehilangan 15% dari nilainya pada paruh kedua tahun 1957. Lalu, pemerintah Inggris membayar sekitar 10 juta euro untuk tunjangan sakit, serta beberapa pabrik dan tambang harus ditutup. Penanganannya, yang pertama, menghindari kontak langsung dengan unggas. Yang kedua, menjaga kebersihan dan selalu mencuci tangan secara rutin. Dan yang ketiga, tidak menyentuh wajah, hidung, mata, dan mulut ketika tangan kotor atau belum mencuci tangan. Selanjutnya adalah flu Hong Kong yang mewabah di dunia pada 1968 sampai 1971.
Virus flu Hong Kong ini atau H3N2 diduga terbentuk dari hasil mutasi virus flu Asia yang menyebar pada 1957 atau H2N2 yang bersemayam dan menyebar kembali di Hong Kong pada 1968. Virus flu Hong Kong ini pertama kali menginfeksi negara Hong Kong pada Juli 1968. Lalu pada Agustus di tahun yang sama menyebar di Singapura, Taiwan, Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Lalu pada September pada tahun yang sama pula 1968, virus flu Hong Kong menyebar di Thailand, India, Australia Selatan, dan Iran. Kemudian menyebar di Amerika Serikat pada Desember 1968. Virus ini menetap di bumi atau tetap ada di dunia sampai 1971 dan menjadi virus endemik dan mengakibatkan penyakit endemik seperti flu. Dampak yang ditimbulkan dari adanya wabah flu Hong Kong ini, yang pertama adalah menginfeksi lebih dari 10 juta penduduk bumi, menewaskan 1 hingga 4 juta jiwa, menyebabkan perlambatan ekonomi, menghilangkan 1 generasi karena sekolah ditutup, dan meningkatkan ketegangan di era Perang Dingin. Langkah-langkah penanganan yang dilakukan oleh dunia dalam menghadapi wabah flu Hong Kong ini, yang pertama adalah menggunakan vaksin untuk menciptakan herd immunity, menutup sekolah dan perguruan tinggi, membatasi penerbangan dan pelayaran, menutup berbagai perkantoran, mengawasi kedatangan turis Asia, menyiapkan rumah sakit dan ruang isolasi khusus, membuat peramalan penyakit influenza, serta mendata informasi virologi dan epidemiologi di banyak negara untuk mencegah virus ini muncul kembali. Berikutnya adalah pandemi wabah HIV/AIDS yang dimulai tahun 1980 sampai sekarang. Penyebab dari virus HIV ini adalah hasil mutasi dari virus SIV yang ditemukan di primata Afrika, yang kemudian melompat ke manusia dan bermutasi di tubuh manusia serta menular antara manusia melalui hubungan seks dan penggunaan jarum suntik tidak steril. Virus HIV/AIDS ini pertama kali ditemukan atau kasus pertama adalah di Amerika Utara pada 1980-an dan diduga 5.000 orang telah terinfeksi di Amerika Utara. Lalu pada 1990-an dilaporkan pusat kesehatan di Afrika 80%-nya adalah HIV. Dan sampai sekarang virus HIV/AIDS ini masih ada dan menyebar di dunia. Dampak dari virus HIV/AIDS ini adalah banyak anak yang terancam terinfeksi virus HIV dari keturunan, banyak memakan korban jiwa, menimbulkan ketakutan dan kecemasan terhadap pasangan. Penanganannya dalam menghadapi wabah virus ini adalah sosialisasi penggunaan alat pengaman, lalu sosialisasi untuk setia terhadap pasangan, peningkatan tes HIV secara rutin sebelum, saat, dan setelah berpasangan, serta menggunakan terapi pengobatan antiretroviral yang digunakan untuk mencegah pengembangan virus ini lebih lanjut. Selanjutnya, virus SARS yang terjadi pada tahun 2003. Penyebabnya berasal dari kelelawar dan luwak, kemudian bermutasi menjadi virus baru yang menular dari hewan ke manusia dan dari manusia ke manusia. SARS disebabkan oleh salah satu jenis coronavirus yang dikenal dengan SARS-Associated Coronavirus atau SARS-CoV. Lalu dampaknya, terdapat 8.437 orang positif dengan 813 orang meninggal. Yang kedua, berdampak pada perekonomian dunia. Dan yang ketiga, stok obat-obatan di Cina habis. Infeksinya yaitu pada tahun 2002 terjadi di Guangdong, Cina. Lalu pada tahun 2003 terjadi di Hong Kong, Vietnam, Thailand, Kanada, Singapura, Irlandia, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Taiwan, Swiss, Italia, Australia, dan Brazil. Lalu penanganannya yaitu yang pertama melakukan tes RT-PCR, yang kedua pengobatan SARS atau isolasi obat-obatan khusus dan antibiotik, dan yang ketiga melakukan pencegahan SARS atau membatasi mobilitas dan mencuci tangan. Lalu flu babi yang terjadi pada tahun 2009. Penyebabnya pada babi yang terinfeksi virus flu burung yang kemudian menginfeksi manusia. Penularannya selanjutnya terjadi antar manusia dan menyebabkan pandemi di tahun 2009. Dampaknya yang pertama, korban jiwa mencapai 284.000 orang, yang kedua, penutupan fasilitas umum di Meksiko tinggi.
city. Yang ketiga, pusat daerah di beberapa daerah kewalahan. Yang keempat, pencegahan perjalanan maskapai di Amerika Serikat dan Asia. Yang kelima, penutupan sekolah dan tempat kerja. Yang keenam, kerugian flu babi mencapai 5 miliar. Lalu infeksinya terjadi pada tahun 2009 pada bulan April di Meksiko dan terjadi kembali pada tahun 2009 di Afrika dan Asia Tenggara. Penanganannya yaitu yang pertama melakukan vaksin, yang kedua melakukan pengobatan dan istirahat cukup, dan yang terakhir melakukan karantina mandiri bagi orang yang terkena flu babi. Selanjutnya ada virus Ebola. Pada tahun 2014 dan 2016, penyebab virus Ebola pertama kali diidentifikasi pada tahun 1976 di dua tempat secara simultan, yakni di Yambuku, sebuah desa tidak jauh dari Sungai Ebola, di Republik Demokratik Kongo, dan di Nezara, Sudan Selatan. Yang kedua ada jangkauan tersebarnya virus Ebola. Pada tahun 2014, Afrika Barat, 2014 sampai 2016 di Guinea Tenggara, Sierra Leone, Liberia, global. 2018, Republik Demokratik Kongo, sebagian besar kasus dan wabah Ebola terjadi di Afrika. Selanjutnya ada dampak. Yang pertama, ancaman kesehatan masyarakat Afrika Barat. Yang kedua, banyaknya korban yang meninggal. Yang ketiga, perlambatan aktivitas ekonomi di Afrika Barat mengganggu kinerja perusahaan multinasional. Yang keempat, ketakutan akan penyalahgunaan Ebola. Yang terakhir ada penanganannya. Yang pertama, melakukan intubasi suctioning swab. Kedua, menjaga kebersihan tangan. Yang ketiga, penggunaan APD sesuai dengan prosedur atau nakes. Yang keempat, menghindari kontak langsung penderita atau jenazah. Yang kelima, melakukan vaksinasi. Yang keenam, penanganan sampel cairan tubuh. Yang terakhir ada virus COVID-19 pada tahun 2020. Penyebabnya, virus corona COVID-19 diketahui pertama kali muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Belum diketahui pasti apa penyebab utamanya. Selanjutnya ada jangkauan tersebarnya virus COVID. 2019 di Hubei, Cina, 2020 hampir seluruh negara di dunia. Selanjutnya ada dampak. Yang pertama, pengangguran meningkat. Yang kedua, pasar tenaga kerja pasca krisis. Yang ketiga, kinerja ekonomi yang melemah. Yang keempat, ada penanganan. Yang pertama, menjaga kebersihan tangan. Yang kedua, menghindari kontak langsung penderita atau jenazah. Yang ketiga, mensterilkan benda yang sering digunakan. Yang keempat, tutup hidung, mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu. Yang kelima, menggunakan masker. Yang keenam, menjaga jarak dan mobilitas. Yang ketujuh, melakukan vaksinasi.